Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafsirun, NPM 19706441622, Program Studi Teknik Informatika, Mata Kuliah Fisika Dasar dan Praktikum Fisika Dasar. Dosen pembimbing Dr. Ucup Darussalam STMT. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang serat optik, tentang sensor, tentang IoT, dan thermal. Serat optik atau kabel optik adalah saluran transmisi terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Serat optik adalah jenis kabel yang digunakan untuk transmisi data. Berbeda dengan kabel konvensional yang bekerja dengan aliran listrik pada konduktor pengantar listrik. Kabel serat optik mentransmisikan data yang tersimpan dalam gelombang cahaya. Cahaya ini diantarkan dalam medium yang memiliki bagian dalam yang dapat memantulkan cahaya, sehingga cahaya akan diarahkan ke ujung tujuan kabel serat optik melalui pemantulan sempurna. Ini adalah ilustrasi gambar serat optik. Contohnya, serat optik sendiri bekerja dengan sistemnya sendiri, yang juga membedakannya dengan kabel twisted pair atau kabel coaxial. Adapun alasan kabel serat optik dibuat dari serat kaca dan dilapisi dengan kaca, yakni hal tersebut berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan fungsi cermin di dalam kabel. Dengan demikian, maka serat optik tentu saja memiliki kelebihan untuk dapat mengurangi efek terhadap gangguan gelombang frekuensi elektrik. Tidak hanya itu saja, gelombang cahaya yang diciptakan oleh kabel fiber optik pastinya bisa mengirimkan informasi yang lebih banyak dan dapat menyalurkan ke jarak yang lebih jauh. Hal ini merupakan salah satu keuntungan atas menggunakan kabel optik bagi perusahaan. Dengan begitu, koneksi telekomunikasi dapat berjalan lebih stabil dan dapat diandalkan. Berikutnya, cara kerja LiFi. Teknologi LiFi adalah teknologi yang mampu mengantarkan koneksi internet melalui perantara berupa cahaya. Berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan medium berupa gelombang radio dengan rentang frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Teknologi LiFi memiliki potensi besar untuk era digital saat ini. Hal ini karena frekuensi radio semakin hari semakin padat. LiFi bisa bekerja dibutuhkan dua sumber cahaya yang dipasang pada masing-masing ujung perangkat. Contoh sumber cahaya yang bisa dipakai adalah detektor foto, light sensor, dan LED. Ketika cahaya LED hidup, maka cahaya sensor pada ujung perangkat lain akan mendeteksi dan mengartikannya sebagai biner 1. Jumlah cahaya yang ada pada LED tersebut akan mengirimkan pesan yang akan ditangkap oleh detektor cahaya pada perangkat satunya. Berikut adalah ilustrasi gambar menggunakan LiFi. Keunggulan dari LiFi muncul sebagai akibat dari sejumlah besar area spektrum elektromagnetik bebas lisensi di daerah cahaya inframerah dan cahaya tampak. Keuntungan utama adalah pemanfaatan LED LiFi dan cahaya tampak untuk mengirimkan data secara nirkabel sebagai pengganti frekuensi radio jarak pendek. Sistem ini tidak memerlukan lampu LED khusus, cukup dengan lampu LED standar yang digunakan di rumah atau kantor. Berikutnya, sensor. Penginderaan jauh
adalah ilmu dan seni mendapatkan informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek daerah atau gejala nilai. Penginderaan jauh sangat bergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Berikut adalah gambar ilustrasi sensor pasif dan aktif. Sensor menggunakan energi pantulan sinar cahaya matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Tetapi ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi disebut sensor pasif. Sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri disebut sensor pasif. Berikutnya tentang kamera, pencahayaan melalui kamera. Pengolahan citra adalah salah satu jenis teknologi untuk menyelesaikan masalah mengenai pemrosesan gambar. Dalam pengolahan citra, gambar yang akan diolah sedemikian rupa sehingga gambar tersebut lebih mudah diproses. Sedangkan komputer vision mempunyai tujuan utama, yaitu untuk membuat suatu keputusan yang berguna tentang objek fisik nyata yang didapat dari perangkat atau sensor. Berikut adalah contoh ilustrasi gambar kamera thermal. Contohnya, pengenalan wajah dengan menggunakan kamera thermal. Dengan prosedur ini, kamera hanya akan mendeteksi bentuk kepala dan akan mengabaikan aksesori subjek seperti kacamata, topi, atau make up. Contohnya. Berikutnya, Internet of Things. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT. Dengan mesin canggih yang lain, dengan adanya sensor mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Berikut adalah contoh gambar ilustrasi penerapan IoT. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.